Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Tidak lama berselang, setelah Huo Zoudao pergi mengawasi Yin Gang dan Yin Bei, Yin Xiaolong tiba di tempat itu. Tuan King Ruo, Nyonya Ling, sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Tetua Xiaolong, ucap King Ruo sambil berdiri dan menangkupkan tangannya dengan hormat. Pada saat Yin Xiaolong hendak menanyakan keberadaan Yin Gang, tiba-tiba kilatan cahaya keemasan memasuki tempat itu. Sus, sus. Sosok Yin Bei dan Yin Gang muncul di tempat itu. Saudara Ruo, ucap Yin Bei sambil meletakkan tubuh Yin Gang yang terkapar bersimbah darah pada kursi. Pangeran, ucap Yin Xiaolong dengan khawatir. Menatap Yin Gang dan Yin Bei dengan heran. Tetua, tenanglah, ucap King Ruo sambil menghampiri Yin Gang, lalu meraih lilitan rantai petir kuno yang sesekali muncul dari tubuh Yin Gang. Sus, rantai petir yang begitu liar tersebut terhisap dan lenyap. Pangeran, ucap King Ruo sambil memberikan pil penyembuh fuyuan dan pil peledak energi. Terima kasih Tuan, ucapnya dengan hormat sambil meraih pil tersebut dan menyerapnya dengan perlahan. 5 menit kemudian setelah keadaan Yin Gang mulai membaik, Yin Bei lalu mengeluarkan bejanak petir dari dalam cincin penyimpanannya, dan meletakkannya di tengah ruangan tersebut. Pangeran Yin Gang, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya King Ruo. Tuan King Ruo, aku tiba-tiba diserang oleh bejana petir. Sebelumnya pada saat aku hendak memindahkannya ke dalam cincin penyimpananku, tiba-tiba bola petir muncul dan menyerangku, namun bola petir yang mengenai tubuhku menjadi rantai petir dan mengikatku, jawab Yin Gang menjelaskan situasi yang dialaminya dengan detail, membuat semua orang yang ada di dalam ruangan itu terdiam. Benar-benar senjata yang sangat liar, King Ruo membatin, menatap Yin Gang dengan rasa bersalah. Pangeran, maaf telah membuat pangeran terluka, ucap King Ruo dengan tulus. Tuan King Ruo, ini bukan salah Anda, tapi salahku yang tidak berhati-hati, ucapnya dengan ramah, sambil menatap kilatan petir yang dengan suaranya yang berderak-derak terus muncul dari bejana petir yang berada di tengah ruangan itu. Tetua Xiaolong, tujuan Pangeran Yin Gang memanggil tetua sebelumnya adalah untuk menjawab pertanyaanku, ucap King Ruo dengan tenang. Maksud Tuan King Ruo? Tanya Yin Xiaolong dengan heran. Tetua, aku ingin menanyakan asal-usul bejana petir ini, jawab King Ruo. Yin Xiaolong yang mendapat pertanyaan itu terdiam. Sesaat lalu menatap King Ruo dengan tenang. Tuan King Ruo, bejana petir ini dibawa oleh leluhur Yin Daming saat kembali dari wilayah barat. Berdasarkan laporannya, bejana petir ini dia dapatkan di kawasan terlarang Lembah Darah Kuno. Lembah Darah Kuno, tanya King Ruo dengan serius. Benar Tuan, jawab Yin Xiaolong. Lalu di mana leluhur Yin Daming? Yin Xiaolong dan semua orang yang ada di dalam ruangan itu menggelengkan kepalanya. Setelah membawa bejana petir ini ke klan, leluhur Daming lalu kembali melakukan perjalanan ke wilayah barat, dan kemungkinan besar tewas di Lembah Darah Kuno itu, jawab Yin Xiaolong menjelaskan, membuat King Ruo begitu penasaran. Kakak, mengenai Lembah Darah Kuno, sebaiknya kita menanyakan hal itu pada Yin Xie saja, aku yakin dia pasti tahu, karena jika kita menanyakan hal ini pada mereka, aku yakin ini akan menimbulkan kecurigaan, terutama asal-usul kita, ucap King Ling berbicara pada King Ruo melalui telepati. Benar, akan sangat aneh jika tidak mengetahui tempat itu. Ling terima kasih sudah mengingatkan, ucap King Ruo dengan lembut. Tetua Xiaolong, terima kasih atas penjelasannya. Mengenai bejana petir ini, apakah aku bisa memilikinya? Tanya King Ruo dengan senyumnya yang ramah. Tentu saja. Lagi pula kami juga tidak bisa menggunakannya, jawab Yin Xiaolong dengan tulus. Tetua benar,
Aku khawatir bejana ini juga akan melukai tetua lainnya, ucap Yin Gang menanggapi. Tetua, pangeran, terima kasih, ucap King Ruo sambil menghampiri bejana tersebut dan menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya. Baiklah, karena urusannya telah selesai, apakah kita sudah bisa ke puncak Zuyin, atau ada lagi hal yang ingin dibicarakan? Tanya Yin Bei. King Ruo menganggukkan kepalanya. Saudara, ini mengenai Trisula kegelapan, ucap King Ruo dengan tenang, membuat Yin Xiolong yang duduk tenang tiba-tiba menatap King Ruo dengan serius. Maksud Tuan King Ruo? Tanya Yin Xiolong. Tetua, saudara King Ruo adalah sosok yang mengambil Trisula kegelapan sebelumnya, jawab Yin Gang menjelaskan, membuat Yin Xiolong ternganga. Tetua, tujuanku melakukan hal itu adalah untuk melindunginya dari Yin Zuo dan Yin Kuan. Karena ancaman itu telah hilang, maka aku ingin mengembalikannya, jawab King Ruo menjelaskan. Saudara Ruo, lalu bagaimana dengan rencana saudara sebelumnya? Tanya Yin Bei melalui telepati dengan serius. Saudara Bei, aku sudah punya rencana, dan kebetulan sekali dengan acara pemakaman agung ini, jawabnya dengan serius. Baik, ucap Yin Bei menanggapi. Saudara King Ruo, apakah ada lagi? Tanya Yin Bei dengan tenang. Aku rasa sudah cukup, ucap King Ruo dengan tenang. Jika demikian, mari kita ke puncak Zuyin, ucap Yin Bei sambil meminta Yin Gang mengganti pakaiannya. Baik, ucap King Ruo dan rombongannya sambil bergerak meninggalkan ruangan itu. Di halaman istana, sambil menunggu Yin Gang mengganti pakaiannya, King Ruo berbincang-bincang santai, hingga sosok Yin Gang yang telah menggunakan pakaian baru, tiba di tempat itu. Saudara Yin Bei, Tuan King Ruo, maaf membuat kalian menunggu, ucapnya sambil tersenyum ramah. Baiklah, mari kita pergi. Saudara King Ruo, mari, ucap Yin Bei bergerak memimpin rombongannya itu dengan perlahan. Baik, ucap King Ruo sambil membawa King Ling bergerak ke atas punggung Huo Zoudao. Dan memintanya untuk bergerak mengikuti Yin Bei dan rombongannya dengan perlahan. Sus, rombongan tersebut bergerak menuju puncak Zuyin dengan cepat. Di dalam perjalanan, sesekali Yin Xiolong melirik kilin api ungu yang membawa King Ruo dan King Ling dengan diam-diam. Pangeran, Tuan King Ruo ini menurutku sangat misterius, mulai dari kekuatannya hingga kehadiran para pelayannya. Sebelumnya ada kilin api hitam, lalu di mana sosok itu, ucap Yin Xiolong berbicara pada Yin Bei melalui telepati. Tetua, klan kuno seperti klan Qing tidak akan pernah membiarkan tuan muda mereka berjalan sendirian, setidaknya mereka akan menyiapkan pasukan khusus untuk melindunginya, termasuk kedua hewan langit tersebut. Mengenai bagaimana saudara Ruo menyembunyikan mereka, bukankah dia adalah seorang ahli mantra formasi, ucap Yin Bei menanggapi dengan tenang. Pangeran, aku curiga jika Tuan King Ruo ini adalah sosok yang dirumorkan dalam legenda kuno, ucap Yin Xiolong dengan serius. Maksud tetua? Tanya Yin Bei serius. Tubuh Kaisar Langit yang memiliki dunia jiwa. Yin Bei terdiam sesaat, mencoba memahami penjelasan tersebut, lalu menggelengkan kepalanya. Tetua, sebelumnya aku pernah bersama saudara King Ruo di dalam bola cakram emas langit Ling dan bersembunyi di dalamnya. Aku rasa saudara Ruo juga menempatkan mereka ke dalam perisai perlindungan emas tersebut. Selain itu, aku juga tidak melihat dan merasakan kehadiran kekuatan lain dari tubuhnya. Penjelasan Yin Bei membuat Yin Xiolong terdiam, lalu menganggukkan kepalanya pelan. Jika memang dia pemilik tubuh Kaisar Langit, sangat tidak mungkin Pangeran Bei yang sudah berada di tahap abadi saja tidak dapat melihatnya. Membatin, sambil terus bergerak dengan tenang. Sus, mereka terus bergerak, hingga akhirnya tiba di kawasan puncak Zuyin. Dari atas langit, King Ruo dan rombongannya dapat melihat puluhan ribu anggota klan Yin, yang berasal dari puncak Nan Yin dan Si Yin yang telah memenangkan perang saudara tersebut, berkumpul di kawasan terlarang gunung itu dengan ribuan peti mati yang akan mereka makamkan. Saudara Bei, pilar emas itu, ucap King Ruo sambil menunjuk pilar emas raksasa setinggi 15 meter. Yang didirikan di tengah kawasan makam tersebut.
Saudara Ruo, itu adalah tugu peringatan, ucap Yin Bei menjelaskan. Apakah aku bisa menggunakannya? Maksud saudara Ruo? Tanya Yin Bei dengan heran. Aku ingin meletakkan trisula kegelapan di puncaknya, jawab King Ruo. Apakah bisa? Tanya Yin Bei dengan serius. Tentu saja bisa, jawab King Ruo dengan tenang. Baiklah, ucap Yin Bei sambil membawa rombongan tersebut turun dari langit, bergerak menuju tribun yang ada di dekat pilar emas tersebut. Pangeran, Tuan King Ruo, ucap Yin Senkai menyambut kedatangan King Ruo dan rombongannya dengan hormat, lalu mempersilahkan King Ruo menempati kursi kehormatan bersama Jin Kong, Yuan Sui dan para tetua tingkat tinggi lainnya. Tidak jauh dari tribun besar tersebut, Long Chen dan rombongannya juga hadir untuk menyaksikan acara tersebut, menatap kehadiran King Ruo dan King Ling di tempat itu dengan gembira. Baiklah, upacara akan kita mulai, ucap Yin Bei, membuka pembicaraan tersebut sambil mempersilahkan Yin Senkai memimpin acara tersebut. Dengan tenang, ribuan murid klan Yin yang menggunakan jubah hitam dengan kepala terikat kain putih tersebut merapatkan barisan. Dung, lonceng pertama bergema, lalu dengan perlahan, peti-peti yang telah disusun di depan halaman tribun tugu peringatan tersebut diarak ke lubang makam. Tidak lama kemudian setelah peti-peti yang dibawa ke lubang makam itu tiba, dung. Lonceng kedua bergema. Dengan perlahan, peti-peti tersebut lalu dimasukkan ke dalam liang kubur. Tidak lama kemudian setelah peti tersebut dikubur, Yin Senkai lalu membunyikan lonceng ketiga. Pada saat lonceng bergema, semua orang lalu menyalakan lampion sambil membaca sajak agung. Kebaikan langit dan bumi menghadirkan jiwa, kejahatan jiwa menghadirkan duka, dengan harapan masa duka berlalu diganti dengan kehidupan baru. Dung, lonceng keempat dibunyikan, lalu lampion-lampion yang telah dinyalakan itu dilepaskan dengan perlahan, Yareng terus bergerak naik, memenuhi langit puncak Zuyin. Setelah acara itu selesai, dan lampion yang dilepaskan itu lenyap dari pandangan, Yin Bei lalu berdiri dari kursinya, bergerak perlahan menghampiri pilar emas yang berdiri tegak di tempat itu. Matanya yang tajam memancarkan aura kesedihan yang dalam, menatap semua orang yang ada di tempat itu dengan seksama. Saudaraku, tugu emas ini adalah tanda bahwa era baru telah dimulai, era yang dibangun di atas darah saudara kita sendiri. Dan aku ingin tidak ada lagi perang saudara. Saudara Ruo, ucapnya meminta King Ruo melepaskan segel mantra formasi pada pilar emas itu, sambil menyayat telapak tangannya dan membiarkan darah segar itu membasahi tugu. Sus! King Ruo bergerak dan melepaskan segel mantra formasi cakram langit Ling, dan melepaskan mantra pengikat darah pada tugu itu. Mulai hari ini tidak ada lagi rasa benci, iri, dendam antar sesama anggota klan. Yang tua mengayomi, yang muda menghormati, yang salah harus dihukum, dan yang benar harus dipertahankan. Membangun kualitas diri dan klan adalah keutamaan, ucap Yin Bei sambil meminta seluruh anggota klan bersumpah pada tugu tersebut dengan darahnya. King Ruo yang telah selesai membuat segel pengikat kekuatan pada pilar emas itu, bergerak menjauh, sambil melepaskan mantra formasi ilusi dan memasukinya. Sosok Yin Gan, Yin Rongyu dan Yin Xie keluar dari dalam dunia jiwa. Penguasa, ucap mereka dengan hormat. Yin Xie, itu adalah tugu peringatan klan, seluruh anggota klan sedang melakukan sumpah darah. Aku ingin kalian juga melakukan hal yang sama, ucap King Ruo menjelaskan tujuannya. Baik penguasa. Setelah menjelaskan tujuannya, King Ruo lalu meninggalkan ruang segel mantra formasi ilusi tersebut, kembali menemui King Ling dan para tetua klan yang berada di tribun peringatan. Di kursi kehormatan, King Ruo, King Ling, Jin Kong, Yuan Sui, para tetua dari klan Jin dan para tetua dari klan Sui yang datang dalam acara pemakaman agung itu menyaksikan peristiwa itu dengan khidmat. Satu persatu seluruh anggota klan Yin itu terus bergerak menghampiri tugu peringatan tersebut, memberikan darahnya dan bersumpah setia pada klan. Setelah seluruh anggota klan itu selesai bersumpah setia pada tugu peringatan tersebut, Yin Bei lalu meminta King Ruo melepaskan segel hitam pada tugu tersebut. Saudara Yin Bei,
Melepaskan segel kutukan itu terlalu berlebihan, ucap King Ruo dengan serius. Saudara Ruo, jika tidak ada yang mengikat janji ini, aku khawatir pelanggaran itu akan terulang kembali, karena hati itu penurut dan dapat berubah, ucapnya dengan serius. King Ruo menganggukkan kepalanya. Benar, justru karena hati yang selalu berubah membuatku tidak berani melakukannya. Saudara, kesalahan itu adalah bagian dari pembelajaran. Jika karena kesalahan kecil seseorang lalu dikutuk, lalu di mana rasa kasih itu? Karena jika seseorang telah dikutuk, hal itu tidak akan bisa diperbaiki lagi, dan aku tidak ingin ini menjadi penyesalan. Saudara jangan lupa bahwa perang ini terjadi karena tidak ada rasa kasih yang saling mau memaafkan, tidak ada yang mau mengalah dan menjadi penengah. Ingat tujuan saudara yang ingin memperbaiki kesalahan ini, ucap King Ruo dengan tenang namun dapat didengar oleh seluruh anggota klan Yin. Kata-kata King Ruo membuat tempat itu menjadi hening, bahkan membuat Yin Bei terdiam. Saudara Ruo benar, terima kasih sudah mengingatkanku, ucapnya dengan tulus, menatap King Ruo dengan hormat. Saudara Bei, kehidupan yang penuh dengan hasrat kebebasan ini kadang dilewati dengan kesalahan, tapi bukankah dari kesalahan itu kita bisa belajar? Sesama saudara hendaknya saling mengingatkan dan menasehati. Jika kata-kataku kurang berkenan, aku mohon maaf, ucap King Ruo merendah, membuat semua orang yang ada di tempat itu semakin mengubah pandangannya. Jika satu orang saja sudah seperti ini, bagaimana dengan anggota klan yang lainnya? Tidak heran jika Shen Guo Shiking begitu kuat, ucap semua orang yang ada di tempat itu membatin, menatap King Ruo dengan hormat. Yin Bei menganggukkan kepalanya. Saudara Ruo, terima kasih. Sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Setelah mendapat penjelasan dari King Ruo, Yin Bei yang ingin melepaskan kutukan darah pada tugu peringatan tersebut lalu membatalkan rencananya. Saudara Ruo, ucap Yin Bei penuh hati. Baik, ucap King Ruo sambil mengarahkan pandangannya pada semua orang yang ada di tempat itu dengan tenang. Sus, sus. Trisula kegelapan yang tersegel oleh mantra formasi cakram emas langit Ling muncul di hadapan semua orang, membuat tempat yang tenang itu menjadi riuh. Aku tidak menyangka, jika sosok yang mengambil Trisula kegelapan adalah Tuan King Ruo, ucap Yin Senkai berbicara pada rombongannya. Aku juga tidak menyangka dia adalah orang yang melakukannya, ucap tetua lainnya berbicara. Kakak, ucap King Ling, berbicara melalui telepati saat melihat anggota klan Yin yang terlihat tidak senang. Ling tenanglah, ucap King Ruo menanggapi dengan tenang, sambil membuat segel tangan. Susunan piringan emas yang menyegel Trisula kegelapan, bergerak, membawa pusaka klan Yin itu pada puncak tugu emas. Trisula kegelapan itu menyerap kekuatan darah anggota klan Yin yang tersegel di dalamnya. Lalu berdiri tegak dengan tenang. King Ruo yang telah selesai menyegel Trisula kegelapan pada puncak pilar emas setinggi 15 meter itu, mengarahkan pandangannya pada semua orang dengan tenang. Saudara sekalian, aku mengambil Trisula kegelapan dengan tujuan mengamankannya dari Yin Zhuo dan Yin Kuan, dan kali ini aku mengembalikannya pada klan Yin, ucapnya dengan tenang, membuat mereka yang sebelumnya tidak senang kini merasa malu. Hais, aku begitu malu karena telah berburuk sangka, ucap beberapa tetua sambil menghembuskan nafas panjang. Benar, seharusnya kita bersyukur, karena itu artinya Tuan King Ruo juga melindungi Pangeran Bei, ucap tetua yang lain menanggapi. Setelah King Ruo kembali pada kursinya, Yin Bei lalu menutup rangkaian acara di tempat itu. Untuk mengenang mereka yang telah gugur, kita akan mengadakan masa perkabungan selama 7 hari. Setelah masa berkabung ini selesai, aku ingin saudara sekalian kembali ke tempat ini. Kita akan mencari sosok yang pantas memiliki pusaka klan ini, ucapnya dengan serius, membuat tempat itu menjadi hening. Saudara, apakah ini berlaku untuk semua orang? Tanya Yin Gang. Benar, tanpa terkecuali. Siapapun yang memiliki darah Yin boleh mencoba, jawab Yin Bei dengan serius, membuat semua orang yang ada di tempat itu begitu gembira. Baiklah, kalian semua silakan kembali untuk beristirahat.
Para tetua, mari kita ke puncak Nanyin, ucap Yin Bei mengakhiri acara tersebut. Baiklah, ucap kerumunan besar tersebut sambil bergerak meninggalkan tempat itu dengan tenang dan teratur. Sus, sus. Kerumunan besar itu membubarkan diri seperti lebah yang meninggalkan sarangnya, bergerak ke berbagai arah menuju tempat kediaman mereka masing-masing dengan perasaan tenang. Saudara King Ruo, Saudari Ling, ucap Yin Bei sambil membawa para petinggi klan menuju istana terlarang puncak Nanyin. Sus, sus, sosok mereka bergerak, meninggalkan tempat itu dengan tenang. Sus, sus. Long Chen dan rombongannya bergerak mendekati Huo Xiaodao yang membawa King Ruo dan King Ling di atas punggungnya. Long Chen, bagaimana keadaan kalian? Tanya King Ruo yang berada di atas punggung Huo Xiaodao, berbicara pada rombongan itu melalui telepati. Penguasa, kami baik-baik saja. Bahkan saudara Yuan Bai yang terluka kini sudah pulih kembali. Jawab Long Chen menjelaskan. Syukurlah, ucap King Ruo dengan ramah, sambil menatap Yin Gan, Yin Xie dan Yin Rongyu yang juga ikut bergabung bersama kelompoknya. Penguasa, apakah ada tugas untuk kami? Tanya Long Yuwei dengan serius. King Ruo tersenyum. Tentu saja ada, karena ini adalah masa berkabung. Jadi aku ingin kalian juga beristirahat, tetapi di kota Gulu, untuk menemani Mai Xian dan yang lainnya melindungi kota itu, jawab King Ruo. Baik penguasa, lalu bagaimana dengan kami? Tanya Yin Gan. Yin Gan, Yin Xie dan Rongyu, kalian tetap di tempat ini, jawab King Ruo. Baik penguasa. Setelah mendapat perintah dari King Ruo dan berpamitan, Long Chen dan rombongannya lalu memisahkan diri, bergerak meninggalkan Gunung Langit Yin, menuju kota Gulu. Saudara Ruo, mereka? Tanya Yin Bei dengan heran, menatap Long Chen dan rombongannya yang memisahkan diri dari kerumunan itu. Saudara, aku meminta mereka beristirahat di kota Gulu, sambil menjaga kota itu, jawab King Ruo menjelaskan. Tidak lama kemudian, Yin Bei dan rombongannya tiba di halaman istana terlarang puncak Nanyin. Dengan tertib, mereka semua lalu bergerak memasuki aula istana tersebut dengan tenang. Turut serta Jin Kong, Jin Sang, Yuan Sui dan Yuan Ding yang mewakili petinggi pasukan aliansi. Setelah semua orang memasuki ruangan dan menempati kursi mereka masing-masing, Yin Bei lalu membuka pertemuan tersebut. Para tetua, patriark, dalam masa berkabung ini seharusnya semua aktivitas diistirahatkan, namun pergerakan musuh di luar memaksa kita tidak menghormati masa itu, dan kita harus mempersiapkan diri. Pada kesempatan ini, aku juga ingin membahas hubungan kerjasama kita dengan klan Jin, dan masa depan klan, ucapnya dengan tenang. Kata-kata Yin Bei membuat semua orang yang ada di dalam ruangan itu mengambil sikap serius. Baiklah, sebelum kita membahas pergerakan yang dilakukan oleh klan Xi, aku ingin membahas kerjasama kita terlebih dahulu. Patriark Jin Kong, Saudara Ruo, ucap Yin Bei dengan tenang. Patriark, ucap King Ruo mempersilahkan Jin Kong dengan hormat. Tuan Muda, terima kasih. Pangeran Yin Bei, Pangeran Yin Gang, jujur saja kedatanganku di tempat ini karena undangan dari Tuan Muda King Ruo, yang meminta bantuanku untuk terlibat memperbaiki situasi klan Yin yang menurutnya sangat kacau. Namun sebelumnya, jujur aku memang ingin menyerang Gunung Langit Yin dan mengambil alih klanmu, klan Sa dan klan Han, yang sebelumnya diambil alih oleh klan Yin. Selain itu, aku juga ingin mengambil wilayah klan Mo dan klan Ding, ucap Jin Kong dengan jujur, membuat ruangan itu menjadi hening. Terima kasih Patriark. Para tetua, bagaimana tanggapan kalian? Tanya Yin Bei dengan tenang. Pangeran Bei, Pangeran Gang, keputusannya kami serahkan pada pangeran berdua, ucap Yin Senkai dengan serius yang juga mewakili para tetua dari puncak Nanyin. Aku juga demikian, ucap Yin Xiaolong yang mewakili para tetua puncak Xiyin. Yin Bei menganggukkan kepalanya, lalu mengarahkan pandangannya pada Yin Gang. Saudara, bagaimana? Keputusannya aku serahkan pada saudara saja, ucapnya dengan tenang, membuat Yin Bei terdiam. Saudara Ruo, bagaimana? Mohon sarannya, berbicara pada King Ruo melalui telepati.
Dengan kondisi klan Yin saat ini, menguasai banyak klan di luar wilayah Gunung Langit Yin akan menjadi beban dan merepotkan. Sebaiknya saudara lepaskan saja, jika perlu tambahkan beberapa klan yang berdekatan dengan wilayah klan Jin. Anggap saja ini ucapan terima kasih pada mereka, ucap King Ruo. Tapi apakah ini tidak terlalu berlebihan? Karena wilayah yang menjadi sumber pendapatan dan kekuatan klan akan berkurang. Yang berlebihan itu adalah ketika klan Yin memiliki begitu banyak klan bawahan, namun tidak memiliki kemampuan untuk menjaga dan melindungi mereka. Saudara hati-hati, ketika mereka merasa terabaikan, maka melakukan pemberontakan bukanlah hal yang tidak mungkin. Mengenai sumber pendapatan, bukankah klan Yin masih memiliki begitu banyak klan bawahan? Saudara Ruo, terima kasih. Lalu mengarahkan pandangannya pada Jin Kong. Patriark, dengan disaksikan oleh para tetua klan Yin, aku akan melepaskan klanmu, klan Sa, klan Han, klan Mo dan klan Ding. Sebagai ucapan terima kasih, aku juga menambahkan klan Ming, klan Hao dan klan Wu yang juga berada di kawasan klan Jin. Ucap Yin Bei dengan hormat sambil memberikan cincin penyimpanan yang berisi 250 juta kristal jiwa abadi, 5.000 senjata tingkat tinggi dan 10.000 butir pil energi tingkat tinggi. Mendengar keputusan Yin Bei, beberapa tetua yang ada di dalam ruangan itu tampak tidak senang. Namun setelah mendapat penjelasan Yin Bei melalui telepati, mereka akhirnya mengerti. Ini terlalu banyak, apalagi klan Wu, klan Ming dan klan Hao yang merupakan klan yang paling setia pada klan Yin. Patriark, mohon diterima, dan aku juga ingin hubungan baik ini tetap terjalin. Mengenai ketiga klan itu, dengan kekuatan klan Yin saat ini, menjaga dan melindungi mereka merupakan sesuatu yang sangat sulit. Aku mohon kesediaan Patriark untuk menjaga dan melindungi mereka, ucap Yin Bei dengan serius. Pangeran, terima kasih. Hadiah ini aku terima dan aku berjanji akan berusaha melindungi mereka. Selain itu, aku juga ingin hubungan baik ini akan terus berlanjut. Sambil meraih cincin penyimpanan tersebut, lalu menangkupkan tangannya dengan hormat. Terima kasih Patriark, dan aku ingin persahabatan klan Yin dan klan Jin tetap abadi, ucap Yin Bei dengan serius. Baiklah, aku setuju hal itu, ucap Jin Kong sambil mengeluarkan lencana giok putih dari dalam cincin penyimpanannya, yang juga diikuti oleh Yin Bei yang juga mengeluarkan lencana giok putih dari dalam cincin penyimpanannya. Patriark, aku ingin saudara King Ruo menjadi saksi, ucap Yin Bei meminta King Ruo memberikan kekuatan darahnya pada masing-masing lencana giok tersebut. Baiklah, aku setuju, ucap Jin Kong dengan penuh semangat. Baik, ucap King Ruo sambil membuat segel tangan dan melepaskan kekuatan darahnya pada kedua lencana giok tersebut. Dengan disaksikan oleh semua orang yang ada di dalam ruangan itu, Yin Bei dan Jin Kong lalu melakukan perjanjian kerjasama dengan saling bertukar lencana giok yang telah ditandai oleh kekuatan darah petir King Ruo. Dengan tenang, King Ruo mengeluarkan 2 botol arak buah-buahan abadi dari dalam cincin penyimpanannya, lalu memberikannya pada Yin Bei dan Jin Kong, yang langsung dipahami oleh mereka. Setelah mendapat arak tersebut, Yin Bei dan Jin Kong masing-masing menuangkan minumannya, lalu saling bertukar gelas. Tidak hanya itu, semua orang yang ada di dalam ruangan itu juga dibagikan minuman tersebut. Dengan disaksikan Tuan Muda dari klan King, aku Yin Bei, berjanji akan menjaga hubungan baik dengan klan Jin, bersama di saat senang, saling membantu di saat sulit. Dengan disaksikan Tuan Muda dari klan King, aku Jin Kong, berjanji akan menjaga hubungan baik dengan klan Yin, bersama di saat senang, saling membantu di saat sulit, ucap lalu semua orang yang ada di dalam ruangan itu mengangkat minumannya dan meneguknya secara bersama-sama. Semua orang yang ada di dalam ruangan itu begitu senang dan sangat terkejut saat meneguk minuman tersebut. Ini adalah arak ternikmat yang pernah aku minum, ucap Yin Xiaolong dengan serius. Benar, ucap Yin Senkai menanggapi dengan senang. Setelah semua orang tenang, Yin Bei yang akhirnya merasa lega dengan perjanjian kerjasama tersebut, lalu melanjutkan pembicaraan mereka. Yang Mulia Yuan Sui,
Terima kasih atas bantuannya dan kota Gulu akan tetap berada di bawah perlindungan klan Yin, ucap Yin Bei sambil memberikan cincin penyimpanan yang berisi 100 juta kristal jiwa abadi, 2000 senjata tingkat tinggi dan 3000 butir pil energi tingkat tinggi. Terima kasih pangeran, ucap Yuan Sui sambil menerima cincin penyimpanan tersebut, lalu menangkupkan tangannya dengan hormat. Saudara King Ruo, ucap Yin Bei dengan penuh arti. King Ruo menganggukkan kepalanya. Jika aku dalam kesulitan, aku hanya ingin klan Yin mau membantu, itu sudah cukup, ucapnya dengan tenang, membuat para tetua klan Yin yang begitu penasaran dengan keinginannya terdiam. Permintaan Tuan Muda King Ruo begitu sederhana namun memiliki arti yang sangat luas, karena kesulitan itu memiliki banyak arti. Jin Kong membatin, menatap King Ruo sambil tersenyum kecil. Baiklah, ucap Yin Bei dengan tegas, diikuti anggukan Yin Xiaolong dan rombongannya. Setelah membicarakan hubungan kerjasama dan memberikan hadiah atas bantuan yang telah diberikan oleh klan Jin, kota Gulu dan King Ruo, Yin Bei lalu membahas agenda lainnya. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai masa depan klan Yin. Telah kita ketahui bersama bahwa saat ini kita tidak memiliki pemimpin utama. Selain itu, kita juga kehilangan banyak para tetua tingkat tinggi. Mengenai kepemimpinan utama, kita tetap akan mengacu pada aturan kuno. Saudara Gang, para tetua, apa pendapat kalian mengenai hal ini? Tanya Yin Bei dengan serius. Memilih pemimpin utama melalui aturan kuno, aku setuju dengan hal itu. Tapi bagaimana jika tidak ada yang dapat menaklukkan Trisula kegelapan? Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Yin Gang. Itu artinya kita akan melakukan pemilihan dengan mencalonkan beberapa tetua yang dianggap pantas, jawab Yin Bei. Aku setuju, ucap Yin Xiaolong yang diikuti oleh semua tetua yang ada di dalam ruangan itu. Baik, itu artinya kita memiliki dua pilihan. Pertama melalui aturan kuno, kedua melalui pemilihan langsung. Namun satu hal yang harus kita sepakati bersama, yaitu mengenai hak seorang pemimpin utama. Aku ingin seorang pemimpin yang tidak menempatkan dirinya sebagai seorang yang begitu berkuasa dengan perintahnya yang mutlak. Itu artinya harus ada aturan yang membatasi kekuasaannya, ucap Yin Senkai. Benar itu, ucap Yin Bei menanggapi, sambil meminta para tetua tersebut memberikan tanggapannya. Membuat suasana di dalam ruangan itu menjadi sedikit tegang. Sebagian dari tetua tersebut setuju dengan keinginan Yin Bei, namun sebagian dari mereka menentang hal itu. Jika kekuasaan seorang pemimpin utama dibatasi, itu sama saja dia tidak memiliki kekuasaan dan kekuatan, ucap seorang tetua bersikeras. Saudara King Ruo, mohon tanggapannya. Ucap Yin Bei dengan hormat, membuat ruangan itu menjadi hening. Saudara, dalam hal ini aku tidak memiliki hak untuk berbicara, karena ini sifatnya internal klan, ucap King Ruo menanggapi. Benar, tapi kami ingin saudara memberi sedikit pandangan, ucap Yin Bei dengan serius. King Ruo yang diminta oleh Yin Bei akhirnya menganggukkan kepala sambil menatap semua orang yang ada di dalam ruangan itu dengan tenang. Para tetua, menurut kalian apa itu pemimpin? Lalu pemimpin seperti apa yang kalian inginkan? Tanya King Ruo dengan serius, membuat suasana di dalam ruangan itu menjadi hening, namun di dalam telepati mereka saling beradu pandangan. Pertanyaan ini sangat menjebak, ucap Jin Kong membatin sambil mengamati situasi yang terjadi di dalam ruangan itu dengan tenang. Dengan beberapa patah kata saja, sudah membuat mereka diam tak berkutik. Yin Bei membatin menatap King Ruo dengan hormat. Apakah tidak ada yang ingin berbicara? Tanya King Ruo, menatap para tetua tersebut dengan ramah. Melihat para tetua tersebut membisu, akhirnya King Ruo kembali bicara. Para tetua, dalam pertemuan ini seharusnya kita saling terbuka. Jangan ketika keputusan telah dibuat baru mau berbicara, karena itu akan menjadi masalah. Perbedaan pendapat adalah hal yang biasa, namun kita harus ingat bahwa tujuan kita membicarakan masalah ini bukan untuk memenangkan pendapat itu sendiri, tetapi mengambil jalan tengah agar apa yang diputuskan merugikan salah satu pihak.
Kata-kata King Ruo membuat para tetua itu semakin tidak berkutik, bahkan Yin Bei dan Yin Gang merasa lidah mereka begitu keluh. Saudara, sepertinya mereka tidak ingin berbicara, ucap Yin Bei berbicara melalui telepati, meminta King Ruo melanjutkan pembicaraannya. King Ruo menganggukkan kepalanya pelan. Para tetua, aku yakin kalian semua pasti menginginkan seorang pemimpin yang kuat dan disegani oleh semua orang, pemimpin yang bisa membawa klan ini menjadi lebih baik, dan aku setuju itu. Namun aku ingin menegaskan bahwa kekuasaan yang tidak terbatas tidak identik dengan hal itu. Tapi Tuan Muda, bukankah hal itu akan mengurangi wibawa seorang pemimpin, ucap seorang tetua yang kini mulai berani mengutarakan pendapatnya. Tetua, seorang pemimpin dapat membangun wibawa, kehormatan dan nama besarnya melalui tindakan dan perkataannya. Namun aku ingin menegaskan bahwa jika kekuasaan itu tidak dibatasi, maka suatu saat hal itu akan menjadi jerat, apabila yang berkuasa tersebut melakukan penyimpangan dan berbagai kesalahan yang dapat menghancurkan klan. Kalian sebagai para tetua tidak akan memilih hak untuk bersuara. Bukankah akan menjadi sangat lucu jika ada orang lain diberikan kebebasan mutlak dengan kekuasaannya, sedang kalian sendiri hidup dalam aturan? Kata-kata King Ruo membuat para tetua yang tidak setuju dengan usulan Yin Bei sebelumnya menganggukkan kepalanya. Tuan Muda King Ruo benar, ucap mereka dengan hormat. Harapanku, siapapun yang terpilih menjadi pemimpin klan Yin, mampu menempatkan dirinya sebagai seorang pelayan yang mencintai pekerjaannya, mencintai klan Yin, karena dengan demikian dia sendiri sudah membangun kewibawaannya, karena pemimpin sejati adalah sosok yang dicintai dan dihormati karena karakternya, bukan sosok yang ditakuti dan dibenci oleh banyak orang, ucap King Ruo dengan serius. Tuan Muda, terima kasih, ucap Jin Kong yang tiba-tiba berdiri, menangkupkan tangannya dengan hormat. Patriark, aku tidak melakukan apapun, ucap King Ruo dengan heran, namun langsung ditanggapi oleh Jin Kong. Tuan Muda, hari ini aku, Jin Kong telah menerima pelajaran agung. Terima kasih, ucapnya dengan hormat, membuat Yin Bei, Yuan Sui, dan semua orang yang ada di dalam ruangan itu ikut melakukan hal yang sama. Patriark, aku merasa malu karena mengajari yang tua, ucapnya merendah. Tapi faktanya memang seperti itu. Lagi pula yang tua tidak harus malu belajar dari yang muda. Tuan Muda, terima kasih sudah mengingatkan, ucapnya dengan tulus. Tuan King Ruo, terima kasih. Ini adalah pelajaran yang begitu luar biasa, ucap Yin Xiaolong dengan hormat, diikuti oleh Yin Senkai dan tetua lainnya, membuat suasana yang sebelumnya begitu tegang kini menjadi lebih tenang. Saudara King Ruo, terima kasih. Para tetua, bagaimana pendapat kalian? Tanya Yin Bei dengan tenang. Pangeran, kami setuju, ucap mereka dengan serempak, membuat Yin Bei begitu lega. Baiklah. Karena kalian telah setuju, itu artinya kita sepakat. Dalam hal ini, yang aku maksud untuk membatasi kekuasaan seorang pemimpin adalah apabila pemimpin utama melakukan kesalahan, dia harus bertanggung jawab dengan kesalahannya. Artinya dia tidak kebal oleh hukum, apalagi menggunakan kekuasaannya untuk berlindung dari kesalahannya. Walaupun demikian, seorang pemimpin tetap mendapatkan hak-hak istimewa, ucap Yin Bei. Baik, kami setuju, ucap Yin Xiaolong dan Yin Senkai bersamaan, lalu diikuti oleh semua orang. Baiklah, itu artinya kita telah sepakat. Dan sekarang aku ingin membahas pergerakan klan Si. Tindakan Si Tong yang telah mengambil alih beberapa klan dan mengirim orang-orangnya memasuki kota Gulu, merupakan hal yang sangat berani, itu artinya mereka telah melakukan persiapan. Para tetua, apa pendapat kalian mengenai hal ini? Tanya Yin Bei dengan serius, membuat ruangan itu menjadi hening. Benar-benar sulit, dengan kondisi kita saat ini, berperang itu artinya bunuh diri, apalagi kita juga tidak mengetahui kekuatan pasukan mereka dengan pasti, ucap Yin Senkai. Saudara Senkai benar, kekacauan ini benar-benar telah membuat kita kehilangan pengawasan pada semua kekuatan yang berada di luar Gunung Langit Yin, tapi jika kita tidak melakukan pergerakan apapun, maka mereka akan menganggap kita lemah, ucap Yin Mo menanggapi.
Saudara mau benar, apalagi selama ini mereka mungkin sudah mengetahui kekacauan di internal klan, secara langsung mereka akan menganggap kita tidak memiliki kekuatan, Yin Shouwei menanggapi. Saudara sekalian, yang kita perlukan adalah solusi, bukan malah menyalahkan keadaan, ucap Yin Xiaolong. Jika demikian, apa yang bisa kita lakukan? Dengan kemampuan pasukan yang kita miliki saat ini, untuk melindungi Gunung Langit Yin saja kita sudah kesulitan. Yin Wuqi menanggapi, membuat tempat itu menjadi senyap. Para tetua tersebut hanya bisa terdiam menatap Yin Bei, Yin Gang Qingruo dan Jin Kong dengan penuh harap. Saat ini klan Yin tidak memiliki kekuatan untuk berperang, sekalipun dibantu oleh klan Jin dan kota Gulu, karena jika mereka terlibat, itu sama saja menempatkan mereka dalam masalah besar, terlebih lagi setelah setengah kekuatan mereka juga telah kita gunakan. Selain itu, kita juga tidak mungkin meminta bantuan klan bawahan, karena aku yakin, klan Si pasti sudah menempatkan pengawasannya pada mereka, ucap Yin Gang. Lalu pangeran, apa yang harus kita lakukan? Tanya Yin Senkai dengan serius. Yin Gang hanya bisa menggelengkan kepalanya. Menatap Yin Bei, Jin Kong dan Qingruo dengan putus asa. Namun belum sempat Yin Bei berbicara, seorang prajurit tiba-tiba memasuki ruangan. Prajurit, ada apa? Tanya Yin Gang dengan serius. Pangeran, tetua dari klan Jin ingin bertemu, jawabnya, membuat Jin Kong begitu penasaran. Baiklah, bawa dia masuk, ucap Yin Bei dengan tenang. Baik pangeran. Sambil bergegas meninggalkan ruangan itu. Tidak lama kemudian, prajurit itu kembali bersama seorang pria parubaya yang memasuki ruangan dengan tergesa-gesa. Tetua Wuchang, ada apa? Tanya Jin Kong dengan tenang. Patriark, klan Si telah melakukan pergerakan. Sebelumnya Si Kong telah datang ke klan untuk bertemu dengan Patriark, namun Tetua Agung memberi alasan bahwa Patriark sedang dalam latihan tertutup, sehingga dia undur diri, namun beberapa waktu lalu dia datang lagi, dan sepertinya dia telah mencurigai kita, jawab Jin Wuchang dengan serius. Maksud tetua? Tanya Yin Bei dengan serius. Pangeran, mereka mencurigai klan Jin telah menyerang klan Yin. Aku khawatir dia menggunakan kesempatan itu untuk menyerang klan kami atau klan Jin, jawab Jin Wuchang dengan serius, membuat ruangan itu menjadi hening. Informasi yang disampaikan oleh Jin Wuchang mengenai pergerakan klan Si dan kekhawatirannya, membuat semua orang yang ada di dalam ruangan itu tampak gelisah. Perang ini benar-benar tidak bisa dihindari, ucap Yin Xiaolong dengan serius. Benar, ucap Yin Senkai menanggapi. Tetua, apakah Si Tong masih berada di klan? Tanya Jin Kong. Masih Patriark. Lalu sudah berapa lama dia di klan? Hampir 2 hari ini, dan masih menginap di Istana Kehormatan, jawab Jin Wuchang dengan jujur. Membuat Jin Kong terdiam. Itu artinya Si Tong sedang memata-matai klan Jin secara langsung, ucap Yin Xiaolong, sedangkan para tetua yang ada di dalam ruangan itu saling berpandangan. 2 hari yang lalu, itu artinya setelah mereka mendapat peringatan dari Tuan Mai Gui dan rombongannya, ucap seorang tetua dengan wajah serius, membuat wajah tetua lainnya menjadi tidak senang. Itu artinya yang memantik masalah ini. Tetua, jaga sikap kalian. Tanpa tindakan Tuan Mai Gui pun, mereka memang sudah ingin menyerang klan ini. Ucap Yin Gang dengan tegas sambil menatap Qingruo dengan perasaan tidak nyaman. Aku rasa tindakan Si Tong memang ada hubungannya dengan apa yang telah dilakukan oleh pelayanku, ucap Qingruo dengan tenang. Tuan Qingruo, ini, ucap Yin Gang merasa heran. Karena Qingruo tidak menunjukkan kemarahan sedikit pun. Pangeran, tenanglah. Tuan Qingruo, bagaimana kami bisa tenang jika tindakan pelayan Anda justru mempercepat serangan mereka? Seorang tetua memotong kata-kata Qingruo, membuat Yin Xie, Yin Xiaolong, Yin Bei dan Yin Gang begitu geram. Tetua, ucap Yin Bei menggelengkan kepalanya. Saat Yin Xiaolong yang sudah begitu geram, berdiri hendak menghajar sosok itu. Yin Kai, jaga sikapmu. Karena hal seperti ini kamu bahkan sudah lupa dengan kebaikan Tuan Qingruo. Benar-benar tidak tahu diri. Tanpa Tuan Qingruo,
Kamu, Tetua Siolong, ucap King Ruo menggelengkan kepalanya dengan wajah serius. Tapi Tuan, ucap Yin Siolong yang masih merasa kesal. Kepanikan dan kecemasan akan membuat orang cenderung berpikir pendek, dan aku maklum akan hal itu, namun celakalah mereka yang hanya bisa menyalahkan orang lain, yang tidak memiliki rasa hormat dan membiarkan kemarahan menguasai hatinya. Karena jika orang tersebut bertemu dengan orang yang salah maka nafasnya hanya ada di ujung jari, ucap King Ruo tenang namun dengan nada yang dalam, membuat semua orang yang ada di dalam ruangan itu terdiam, bahkan membuat Yin Kai yang akhirnya menyadari kesalahannya membasahi diri dengan keringat. Jika sikap semua orang terus seperti ini, maka jangan heran jika klan Yin akan hancur. Ucap Yin Bei, dengan kesal. Kakak, orang-orang gerbang es hitam ini benar-benar pemarah, ucap King Ling berbicara pada King Ruo melalui telepati. Sepertinya ini memang sifat mereka, jawab King Ruo sambil tersenyum kecut. Lalu apa rencana kakak selanjutnya? Menenangkan mereka, jawab King Ruo dengan tenang. Baiklah, ucap King Ling. Saudara, ucap Yin Bei dengan ragu saat melihat King Ruo yang terdiam. Saudara Yin Bei, aku sedang memikirkan cara untuk mengalahkan mereka, jawab King Ruo dengan tenang. Jika demikian, apakah saudara menemukan solusi itu? Tanya Yin Bei dengan serius. King Ruo menganggukkan kepalanya. Namun aku ingin menuntaskan penjelasanku yang tertunda sebelumnya. Tetua Wuchang, aku hanya ingin mengatakan bahwa klan Jin akan baik-baik saja. Aku yakin kedatangan Sitong ke klan Jin adalah untuk meminta bantuan untuk menyerang Gunung Langit Yin. Alasannya sederhana, jika mereka memang memiliki kekuatan, mengapa mereka tidak bergerak menyerang Gunung Langit Jin, dan justru datang beberapa kali untuk bekerja sama? Dan aku yakin kedatangannya yang memaksa ingin bertemu Patriark Jin Kong, memang ada hubungannya dengan ancaman yang dilakukan oleh para pelayanku. Itu artinya Mai Gui telah berhasil menakuti mereka, dan memberikan klan Yin beberapa waktu untuk mempersiapkan diri. Maksud Tuan Muda? Tetua, aku yakin sebelum mendapatkan bantuan dari klan Jin dan klan lainnya, kemungkinan besar mereka akan menunda serangannya. Tuan Muda benar, ucap Jin Wuchang yang kini akhirnya dapat bernafas lega, namun tidak pada anggota klan Yin. Namun satu hal yang harus dipahami, mendapat bantuan atau tidak, Si Kong akan tetap melakukan serangan. Tuan Muda benar, tindakannya yang ingin menyerang Gunung Langit Yin sudah diketahui, tentu saja hal itu akan membuatnya tidak tenang. Itu artinya mereka akan bertindak sebelum mereka diserang, ucap Jin Kong menanggapi. Benar, ucap King Ruo dengan tenang. Percakapan King Ruo, Jin Wuchang dan Jin Kong membuat para tetua yang ada di dalam ruangan itu merasa semakin tidak tenang. Tuan King Ruo, ucap Yin Gang dengan ragu. Pangeran, bicaralah. Dengan sikap hormat. Lalu bagaimana cara kita menghadapi mereka? Tanya Yin Gang dengan serius. Bunuh Si Kong, dan para petinggi klan Si, serta pemimpin klan yang bekerja sama dengannya. Tapi Tuan, ini akan menimbulkan kemarahan pasukannya, ucap Yin Gang menanggapi. Benar, jika tindakan kalian diketahui oleh anggota klan yang lain, ucap King Ruo dengan serius. Membuat semua orang yang ada di dalam ruangan itu saling berpandangan. Tuan King Ruo benar, ini adalah ide yang luar biasa. Selain ini lebih efektif, kita juga tidak melibatkan banyak pasukan, ucap Yin Gang dengan penuh semangat. Saudara King Ruo, terima kasih, ucap Yin Bei dengan hormat. Namun aku ingin mengingatkan, rencana ini mungkin saja sudah diprediksi oleh mereka, sehingga perlu persiapan yang terencana dan matang, karena jika rencana ini gagal, maka peperangan besar akan terjadi, ucap King Ruo dengan serius, membuat semua orang yang ada di dalam ruangan itu terdiam. Yin Bei menganggukkan kepalanya. Baiklah, mari kita buat rencana. Patriark Jin Kong, apa tanggapan Patriark mengenai rencana ini? Aku setuju, jawab Jin Kong dengan tenang. Baik Patriark, terima kasih. Para tetua, apa tanggapan kalian mengenai ide Tuan King Ruo ini? Tanya Yin Bei dengan serius. Pangeran, kami setuju, jawab Yin Siolong, diikuti oleh tetua yang lainnya. Baik,
karena ini adalah misi rahasia dengan resiko yang sangat tinggi, maka aku tidak akan melibatkan murid klan. Baik Pangeran, kami mengerti. Lagi pula jika melibatkan murid klan, ini bisa saja menimbulkan kepanikan, ucap Yin Xiaolong. Baik, semakin cepat kita bergerak maka semakin cepat kita terhindar dari kekacauan besar ini. Aku akan membagi pasukan, masing-masing kelompok, terdiri dari 5 orang. Saudara King Ruo, Patriark Jin Kong dan aku sendiri akan menargetkan klan Xi, sedang tetua yang lainnya menargetkan masing-masing klan yang terlibat dengan mereka, ucap Yin Bei sambil membentuk pasukan tersebut. Pangeran, bagaimana dengan kami? Tanya Yin Xie yang ternyata tidak dimasukkan ke dalam kelompok untuk menjalankan misi tersebut. Tetua Xie, karena harus ada yang tetap berada di klan, aku ingin tetua Yin Xie, Yin Gan, Yin Rongyu dan saudara Yin Gang untuk tetap berada di klan, jawabnya menjelaskan. Baik Pangeran, kakak, ucap King Ling dengan ragu, berbicara pada King Ruo melalui telepati. Ling aku tidak bisa menghindarinya. Tenanglah, aku tidak akan memaksakan diri, jawab King Ruo dengan lembut. Baiklah, ucapnya menanggapi dengan perasaan tidak tenang, karena dia yakin King Ruo pasti akan memaksakan dirinya lagi. Setelah membentuk kelompok tersebut, Yin Bei lalu memberikan pengarahan. Dalam misi ini, aku ingin kita bermain bersih, sebisa mungkin lakukan tanpa jejak. Jikapun ada, lakukan seperti tragedi, ucapnya dengan serius. Baik Pangeran, ucap para tetua tersebut dengan hormat. Saudara King Ruo, apakah ada yang ingin disampaikan? Tanya Yin Bei dengan hormat. King Ruo menggelengkan kepalanya. Aku rasa itu sudah cukup. Baiklah, para tetua silakan mempersiapkan diri. Kalian akan bergerak setelah kami mendapat informasi klan yang terlibat. Ingat misi ini jangan sampai diketahui oleh murid klan. Baik Pangeran, ucap mereka dengan hormat, lalu meninggalkan ruangan itu dengan tenang. Setelah para tetua tersebut pergi, Yin Bei lalu membicarakan rencana mereka. Saudara King Ruo, mohon sarannya, ucap Yin Bei menatap King Ruo dengan serius. Kita bergerak menuju klan Jin dulu, jawab King Ruo dengan tenang. Tetua Wuchang, Patriark, bagaimana? Tanya Yin Bei. Baik, aku setuju, apalagi si Tong masih ada di klan. Kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk mencari informasi darinya, ucap Yin Wuchang yang sepertinya mengerti jalan pikiran King Ruo. Baiklah. Saudara Yin Gang, tetua, kami pergi dulu. Jika ada hal penting yang terjadi di klan, segera kabari kami, ucap Yin Bei, lalu membawa King Ruo, King Ling, Jin Kong dan Jin Wuchang meninggalkan ruangan itu. Baik, jawab Yin Gang dan Yin Xie dengan hormat. Tetua, silakan beristirahat, ucap Yin Gang dengan hormat, membuyarkan lamunannya yang tampak mengkhawatirkan King Ruo. Baik Pangeran, terima kasih, ucap Yin Xie lalu membawa Yin Gan dan Yin Rongyu meninggalkan ruangan itu. Di halaman istana, King Ruo dan King Ling yang berada di atas punggung Huo Zoudao, bergerak meninggalkan tempat itu dengan kecepatan puncaknya. Sus, kilatan cahaya bergerak naik, melewati awan hitam perisai perlindungan Gunung Langit Yin. 2 hari kemudian, Gunung Langit Jin, di dalam aula istana Tetua Agung. Duduk sosok muda dengan rambut berwarna putih, berbincang-bincang bersama 2 sosok paruh baya dengan tenang. Saudara Daoji, sampai kapan orang tidak tahu malu itu berada di klan kita, ucap sosok paruh baya pada sosok muda dengan rambut memutih tersebut dengan kesal. Saudara Xiao Wu, aku juga tidak tahu, walaupun aku sudah memberi penjelasan, namun si Tong bersikeras ingin bertemu Patriark, jawab Jin Daoji menjelaskan. Benar-benar tidak tahu malu, ucap seorang tetua lainnya dengan kesal. Saudara Tang, suaranya jangan terlalu keras, aku khawatir si Tong dengan sengaja tinggal di tempat ini untuk mencari gara-gara dengan kita. Ucap Jin Daoji mengingatkan. Pada saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba Jin Daoji mendapat pesan jiwa dari Jin Wuchang. Saudara, ada kabar dari saudara Wuchang, ucap Jin Daoji, sambil memeriksa lencana giok jiwa yang ada di tangannya. Saudara,
Patriark sedang menuju kemari dan mereka meminta kita untuk mengalihkan perhatian si Tong, ucap Jin Daoji menjelaskan pesan jiwa yang diterimanya tersebut. Jika demikian, kita temui orang yang tidak tahu malu itu, ucap Jin Xiaowu dengan serius. Baiklah, ucap Jin Daoji, lalu membawa Jin Xiaowu dan Jin Tang meninggalkan tempat itu. Di taman belakang istana kehormatan klan Jin, tampak sosok muda dengan rambut putih, mondar-mandir di tempat itu dengan wajah tidak tenang. Sialan, apa yang telah dilakukan oleh Jin Wuchang di kawasan Gunung Langit Yin? Apakah mereka mempermainkanku? Ucapnya dengan kesal, namun sikap itu tiba-tiba menjadi tenang saat merasakan 3 aura bergerak mendekati kawasan itu, sambil menyimpan lencana giok jiwa ke dalam cincin penyimpanannya. Tetua Agung Jin Daoji, Tetua Jin Tang, Tetua Jin Xiaowu, ucapnya dengan hormat, menyambut kedatangan Jin Daoji dan rombongannya dengan ramah. Patriark Sitong, sepertinya terlalu banyak pikiran, ucap Jin Daoji membuka percakapan itu dengan ramah. Tetua Agung, ternyata dapat membaca pikiranku, ucapnya tersenyum hangat. Jika kami boleh tahu, apa yang membuat Patriark menjadi begitu risau? Tanya Jin Daoji dengan tenang, sambil menuangkan minuman pada gelas, lalu memberikannya pada si Tong. Tetua Agung, ini adalah hal penting, dan aku akan mengatakannya jika kita sudah bertemu dengan Patriark Jin Kong, jawabnya dengan serius. Patriark, sudah aku katakan sebelumnya, bahwa Patriark dalam latihan tertutup, dan aku juga tidak bisa memastikan kapan dia akan keluar, jawab Jin Daoji. Hais, sangat disayangkan, ucapnya pelan. Maksud Patriark? Tanya Jin Daoji dengan penasaran. Si Tong menggelengkan kepalanya. Tetua Agung, sudah aku katakan sebelumnya, aku akan berbicara jika sudah bertemu dengan Patriark Jin Kong, ucapnya bersikukuh. Tapi sampai kapan Patriark akan menunggu? Tanya Jin Xiaowu. Mungkin beberapa hari lagi, ucapnya sambil berbincang-bincang santai di tempat itu. Di tempat lain, sus. Piringan perak yang melepaskan cahaya biru gelap terus bergerak menuju Gunung Langit Jin dengan cepat. Di atas piringan perak itu, berdiri Jin Kong, Yin Bei, Jin Wuchang dan Huo Zaodao yang membawa King Ruo dan King Ling yang duduk di atas punggungnya. Tuan muda, bagaimana dengan rencana kita? Tanya Jin Kong dengan tenang. Yang utama adalah mencari informasi penting mengenai klan yang terlibat dengan mereka, lalu memancing kemarahannya. Dengan demikian dia pasti akan meninggalkan klan. Tugas untuk mengikutinya aku serahkan pada saudara Yin Bei, jawab King Ruo. Baik, ucap Jin Kong dan Yin Bei dengan tenang. Sus. Piringan perak itu terus melesat dengan ekstrem. Menjelang malam, pada saat hari telah gelap, piringan perak yang membawa Jin Kong dan rombongannya akhirnya memasuki kawasan Gunung Langit Jin. Cakram emas muncul, lalu membentuk bola transparan yang mengurung piringan perako tersebut. Pada saat mereka sedang bergerak, tiba-tiba King Ruo meminta Jin Kong memperlambat pergerakannya. Tuan muda, ada apa? Tanya Jin Kong dengan heran. Patriark, lihat, ucap King Ruo menunjuk beberapa sosok yang bersembunyi di balik mantra formasi ilusi, yang berada di kawasan Gunung Langit Jin. Itu bukan murid klan kami. Benar dugaanku, ternyata mereka menempatkan pengawasan di luar klan, ucap Jin Kong dengan tatapan tajam. Itu artinya mereka telah mengetahui pergerakan tetua Wuchang, ucap King Ruo. Sepertinya demikian, ucap Jin Wuchang yang tampak begitu kesal tersebut. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan pada mereka? Tanya Jin Wuchang. Tangkap mereka, tapi tunggu setelah kita mengetahui informasi dari si Tong. Dan tempatkan beberapa pengawasan pada pengintai tersebut. Baik, ucap Jin Wuchang sambil mengirim pesan jiwa pada pemimpin pasukan yang melindungi kawasan luar Gunung Langit Jin. Pada saat mereka memasuki kawasan dalam Gunung Jin, Yin Bei lalu memisahkan diri dari kelompok tersebut dan berjaga di tempat itu. Piringan perak bergerak mendekati kawasan gerbang utama Gunung Langit Jin. Patriark, dari arah lain saja. Aku curiga klan Si juga sudah menempatkan pengawasan pada gerbang perak, ucap King Ruo.
Baiklah, ucap Jin Kong lalu bergerak menuju jalan rahasia. Patriark, apakah ini tidak akan menjadi masalah? Ucap Jin Wuchang, berbicara pada Jin Kong melalui telepati. Maksud tetua, Tuan King Ruo, jawabnya dengan serius. Tetua, aku percaya padanya. Tapi Patriark, tetua tenanglah. Aku sudah begitu lama bersamanya. Aku memang tidak dapat menyelami hati dan pikirannya, namun aku percaya padanya. Baiklah, ucap Jin Wuchang. Tidak lama kemudian mereka akhirnya tiba di bagian selatan Gunung Langit Jin, lalu tiba di tepi danau hijau yang melepaskan kabut beracun. Tuan muda, kita akan melanjutkan perjalanan tanpa cakram perak, ucap Jin Kong dengan hormat. Baik, aku mengerti. Kakak, ucap King Ling sambil menunjukkan lencana giok biru di tangannya yang sedang menyala. Aku mengerti, ucapnya sambil membuat segel tangan. Sus, bola emas transparan yang tercipta dari cakram emas langit Ling muncul di tempat itu. Ling Zhou Dao, aku ingin kalian beristirahat, ucap King Ruo penuh arti. Baik, kakak berhati-hatilah, ucapnya dengan lembut. Lalu memasuki bola emas tersebut. Setelah King Ling dan Huo Zhaodao berada di dalam bola emas transparan tersebut, King Ruo lalu memasukkan mereka ke dalam cincin penyimpanannya. Tuan muda, mereka, tanya Jin Kong dengan heran, yang tidak mengira King Ruo akan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Tetua, aku tidak ingin kehadiran kita menarik perhatian para murid, jawab King Ruo menjelaskan. Baiklah. Aku mengerti, ucap Jin Kong lalu membawa King Ruo dan Jin Wuchang memasuki danau hijau tersebut. Tetua, Patriark, aku akan menyusul, ucap King Ruo sambil berpura-pura mengawasi tempat itu. Tuan muda, ini adalah tempat yang paling aman, ucap Jin Wuchang menenangkan King Ruo yang tampak begitu waspada. Aku tahu, tapi tidak ada salahnya jika kita berhati-hati, ucap King Ruo dengan serius. Baik, jawab Jin Wuchang, lalu bergerak bersama Jin Kong memasuki danau tersebut. Pada saat Jin Kong dan Jin Wuchang memasuki danau hijau, King Ruo lalu menggunakan kesempatan itu untuk memindahkan King Ling dan Huo Zhaodao ke dalam dunia jiwa. Di dalam danau beracun, sosok Jin Kong dan Jin Wuchang terus bergerak menuju dasar danau. Sambil membuka segel terlarang yang dilindungi di dasar danau tersebut. Sambil melindungi tubuhnya dari serangan racun danau, mereka terus bergerak memasuki dasar danau, hingga sosok King Ruo muncul di belakang mereka. Tidak lama kemudian, mereka akhirnya melihat sebuah piringan perak dengan lebar hingga 5 meter, tersegel di dasar danau tersebut. Dengan tenang, Jin Kong lalu membuat segel tangan dan mengaktifkan mantra formasi pada piringan perak tersebut. Segel mantra formasi teleportasi muncul, dan langsung menghisap tubuh mereka. Sosok mereka lenyap dari tempat itu dan muncul di dalam lorong dimensi ruang dan waktu. King Ruo yang tidak menyangka jika piringan perak yang berada di dasar danau tersebut adalah gerbang teleportasi tersenyum senang. Tuan muda, ada apa? Tanya Jin Kong dengan heran. Patriark, ini lebih baik daripada lorong batu. Selain itu, ini lebih aman, jawabnya menanggapi, membuat Jin Kong dan Jin Wuchang tersenyum senang. Tidak lama kemudian mereka akhirnya melihat cahaya putih dari ujung lorong, dan membiarkan diri terhisap oleh cahaya putih tersebut. Mereka muncul di ruangan gelap dengan aura kematian dan racun yang sangat pekat. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.